Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam lahir dari Yerusalem. Beliau adalah putra bungsi Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya banyak karunia, yaitu kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan mengendalikan jin. Sulaiman juga anak yang sangat cerdas dan bijaksana sejak kecil. Saat dia berusia 11 tahun, ketika dua orang datang kepadanya dan Nabi Daud. Salah satu dari mereka memiliki ladang. Dia mengatakan bahwa seekor domba milik orang lain datang ke ladangnya dan memakan semua buah anggur, lalu dia meminta ganti rugi. Nabi Daud alaihissalam lantas memastikan kebenarannya dan memutuskan bahwa pemilik domba harus memberikan dombanya kepada pemilik tanaman anggur sebagai ganti rugi. Pria itu berkata, "Tapi domba itu harta satu-satunya yang aku miliki." Nabi Sulaiman alaihissalam kecil angkat bicara dengan memberikan solusi. Biarkan pemilik domba bekerja di ladang sampai anggur tumbuh kembali. Pemilik ladang memelihara dombanya sampai saat itu. Pemilik ladang dapat mencari nafkah dengan menggunakan wool dan susunya, sampai tanamannya tumbuh kembali. Dan ketika buah anggur sudah siap, pemilik ladang dapat mengambil kembali ladangnya dan mengembalikan domba-domba itu kepada pemiliknya. Nabi Daud alaihissalam terkejut. Ini adalah keputusan yang tepat. Kedua orang itu berterima kasih kepada Sulaiman karena berkat dia mereka mendapatkan keputusan yang adil. Nabi Daud alaihissalam adalah raja Israel yang bijaksana dan seorang nabi Allah yang mulia. Nabi Sulaiman alaihissalam belajar dari pengetahuan dan penilaian ayahnya yang luas dan sering bergabung dengan ayahnya selama sidang. Dia juga adalah seorang pengamat yang rajin belajar serta sesekali berkontribusi dalam diskusi. Suatu hari, Nabi Daud alaihissalam memanggil 19 putranya di depan para pemimpin dan cendekiawan akademis di kerajaannya. Beliau kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Hal apa yang paling dekat dengan manusia? 2. Hal mana yang paling jauh? 3. Dua hal apa yang saling berdekatan satu sama lain? 4. Apakah hal yang paling membuatnya kagum? 5. Dua hal apa yang tetap tidak berubah? 6. Dua hal apa yang selalu berbeda? 7. Dua hal mana yang saling bertentangan? 8. Apa tindakan yang hasilnya baik? 9. Dan perbuatan apa yang hasilnya buruk? Putra-putra Nabi Daud alaihissalam menjadi bingung dan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anak bungsu Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dan memberikan jawaban sebagai berikut. 1. Hal yang paling dekat dengan manusia adalah akhirat atau kehidupan dan kematian, karena seseorang dapat mati kapan saja. Pertanyaan kedua, hal yang terjauh adalah waktu yang telah berlalu. Hal itu tidak akan datang lagi. 3. Dua hal yang saling mendekat satu sama lain adalah tubuh manusia dengan jiwa. Yang keempat, hal yang paling mengherankan adalah jasad manusia atau mati tanpa ruh. 5. Dua hal yang tetap sama adalah langit dan bumi. 6. Dua hal yang berbeda adalah siang dan malam. 7. Dua hal yang saling berlawanan adalah hidup dan mati. Yang ke-8, perbuatan yang ujungnya baik adalah sabar dan menahan diri pada saat marah. 9. Tindakan yang ujungnya buruk adalah tergesa-gesa, apalagi saat marah. Terkesan dengan jawaban itu, Nabi Daud alaihissalam menunjuk Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mengambil alih kepemimpinannya. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan Israel dan dipilih oleh Allah untuk melanjutkan kenabiannya. Dia memohon kepada Allah untuk sebuah kerajaan yang tidak ada tandingannya. Allah mengabulkan permintaan itu. Nabi Sulaiman dianugerahkan banyak mukjizat kepadanya, seperti kemampuan untuk mengendalikan angin yang digunakannya untuk berpergian dengan kecepatan yang luar biasa. Jin-jin berada di bawah komandonya dan tambang tembaga yang digunakan untuk membuat persenjataan. Dia bahkan diberkati dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya dalam perjalanan ke Askalon. Mereka melewati sebuah lembah. Terdapat seekor semut sedang melihat rombongan tentara mendekat, lantas berteriak untuk memperingatkan koloninya. "Larilah ke rumahmu, atau kalian akan hancur terinjak Sulaiman dan pasukannya."
Nabi mendengar teriakan semut itu, lalu memerintahkan rombongannya untuk berhenti sejenak dan memberikan kesempatan semut-semut itu lewat. Nabi Sulaiman bersyukur bisa menyelamatkan nyawa koloni semut tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki jin dan burung yang bertugas dalam pasukannya. Mereka semua menjaga ketertiban dan kedisiplinan. Itulah sebabnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui saat salah satu pasukan burungnya tidak hadir, yaitu burung hudhud. Tidak lama, burung itu hadir lalu menjelaskan keterlambatannya. Dia juga berkata bahwa dia membawa berita tentang negeri Sab'ah. Negeri Sab'ah dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis yang memiliki banyak kekayaan. Namun, mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman berpikir bahwa sudah kewajibannya untuk menyebarkan agama Allah seluas mungkin. Nabi kemudian menuliskan surat untuk Ratu Balqis dan memerintahkan burung hudhud mengirimnya dengan menjatuhkan surat itu di depan ratu dan terbang untuk bersembunyi. Ratu membuka surat yang berisi seruan untuk beriman kepada Allah. Ratu sangat terganggu, jadi dia memanggil penasehatnya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa meskipun negeri Sab'ah memiliki kekuatan untuk berperang, mereka ingin menyelesaikan urusan ini dengan damai. Ratu Balqis mengirim utusan ke istana Nabi dengan dalih membawa hadiah. Balqis meminta para utusan untuk belajar tentang tentara dan kerajaan Nabi. Ketika para utusan tiba di istana, mereka menyadari bahwa negeri Sab'ah tidak sebanding kemegahannya dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka terkejut melihat singa, harimau, dan burung bertugas di ketentaraan. Nabi Sulaiman alaihissalam tahu bahwa para utusan ada di sini untuk mengumpulkan informasi tentang beliau. Ketika para utusan menawarkan hadiah, mereka terkejut melihat reaksi Nabi Sulaiman. Nabi mengatakan kepada mereka, Allah telah memberiku kekayaan yang cukup dan kerajaan yang besar. Dia kemudian meminta mereka untuk tidak membuka penutup hadiah dan membawanya kembali. Utusan ratu kembali dengan hadiah dan informasi yang membuat Ratu Balqis penasaran. Ratu Balqis memutuskan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman. Dia meminta salah satu utusan untuk memberi tahu kepada Nabi Sulaiman bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menemuinya. Ditemani oleh para prajurit dan pejabat kerajaan, dia meninggalkan negeri Sab'ah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar bahwa Ratu Sab'ah sedang dalam perjalanan, dia ingin mengujinya. Dia memerintahkan jin untuk memindahkan tahta Ratu Balqis sebelum Ratu sampai di istana. Salah satu jin menempatkan tahta di hadapannya dalam sekejap mata. Dia kemudian menyamarkan tahta itu untuk menguji apakah Ratu akan menerimanya dalam kondisi yang berubah. Ketika Ratu Balqis tiba di sana, dia disambut dengan kemegahan istana Nabi. Nabi Sulaiman kemudian bertanya sambil menunjuk ke singgasana, apakah ini miliknya? Ratu Balqis bingung dan berkata, sepertinya begitu, sangat mirip dengan milikku. Nabi Sulaiman menilai bahwa dia adalah orang yang cerdas. Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang Ratu Balqis ke aula besar. Lantai aula adalah akuarium raksasa yang dilapisi kaca. Kemudian Ratu memasuki aula. Dia mengira lantainya dipenuhi air, jadi dia mengangkat roknya karena takut basah. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa ini sebenarnya kaca bukan air. Ratu Balqis kagum, dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ketika dia kembali ke Sab'ah, dia mengerti bahwa matahari yang mereka sembah tidak lain adalah salah satu ciptaan Allah. Dia bertobat, berhenti menyembah matahari, dan meminta kaumnya untuk melakukan hal yang sama. Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi Ratu Balqis dan memimpin dua kerajaan besar tersebut dengan bijaksana. Rakyatnya pun semakin damai dan sejahtera. Nabi Sulaiman alaihissalam hidup di tengah-tengah kemuliaan dan semua makhluk mematuhinya. Sebelum akhir hayatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam ingin membangun tempat ibadah yang luas dan megah. Dia memerintahkan para pasukan jinnya dan mengawasi langsung pembangunan masjid dengan bertumpu pada sebuah tongkat. Tanpa diketahui siapapun, malaikat maut menjemputnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau roh Nabi sudah terlepas dari tubuhnya, Allah mentakdirkan raganya tetap utuh dengan posisi yang sama bertumpu pada tongkatnya. Semua pekerja masih bekerja dengan giat sampai suatu hari tongkat Nabi dimakan rayap dan patah. Tubuh Nabi jatuh tersungkur. Seorang tabib datang untuk memeriksa keadaan Nabi dan alangkah terkejutnya mereka karena menurut tabib tersebut Nabi Sulaiman sudah meninggal beberapa minggu yang lalu.
Nabi meninggal di usia 59 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis, Yerusalem.